Perkenalkan, nama saya Alex, saya dari tim Indobarter. Saya diminta teman-teman tim KKN UNS untuk menjelaskan apa itu kanvas model bisnis. Jadi, ini adalah presentasi tentang tips bagaimana memulai bisnis dengan mudah. Kenapa hal ini diperlukan? Karena kebanyakan dari pemilik bisnis mula-mula biasanya berbagi jadi dua golongan ini. Yang pertama, mereka yang bingung. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ya, jadi sebelum memulai bisnis, mereka sudah bingung duluan. Dan juga pesimis, ya tidak pede, apa ada yang mau beli, apa ada yang mau menggunakan jasa saya. Dan juga dia juga berpikir seringkali, saingannya udah banyak, ya gimana saya bisa menghadapi saingan yang sudah lebih unggul. Kemudian, tipe yang kedua adalah yang penting jalan, gas, gambarnya gas LPG, karena memang itu adalah jargon mereka, yang penting gas ya. Yang penting yakin, terus gimana dengan saingan, bodo amat, yang penting saya kerja, saya libas, harga saya harus lebih murah, nanti banyak orang yang tertarik. Nah, ini adalah dua tipe yang sangat ekstrim berbeda. Ternyata melalui penelitian seharusnya pemilik bisnis mula-mula ada di tengah-tengahnya. Berani mencoba, tapi juga bisa membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan ini yang disebut dengan istilah model bisnis. Model bisnis itu pasti dimiliki oleh setiap bisnis yang berkembang. Bisa kita lihat di sini, ini ada contohnya Microsoft, yaitu salah satu perusahaan yang bermain di bidang software komputer, dan juga Netflix, salah satu perusahaan besar ya yang melayani langganan film-film seperti itu. Nah, tidak ada bisnis-bisnis besar yang tidak punya model bisnis. Nah, model bisnis itu apa sih? Model bisnis itu adalah secara sederhananya rangkuman apa aja yang dikerjain dalam bisnis, kulakan di mana, habis itu modalnya berapa, kemudian dijualnya ke siapa, dan lain sebagainya. Tapi karena tipe bisnis itu sangat banyak, maka banyak sekali jenis-jenis model bisnis. Bingung gitu ya. Ada banyak, ada model bisnis versi A, versi B, versi C, dan seterusnya. Nah, karena supaya lebih gampang, ada dua orang, namanya Osterwalder dan Bicknell ini, dia mengusulkan cara bagaimana supaya model bisnis ini dijadikan secara gampang, yaitu sebuah gambar atau sebuah tatanan gambar di mana orang-orang bisa melihat itu dengan mudah. Pemilik calon bisnis mula-mula dapat melakukan bisnisnya dengan ada gambaran tertentu, kemudian saat dilakukan ternyata di lapangan ada kesalahan, nah itu bisa diganti. Nah, penyajian ini disebut oleh Pak Osterwalder dan Bicknell sebagai kanvas model bisnis. Gambarnya seperti ini. Kenapa disebut kanvas? Ya, disebut kanvas karena ada beberapa bagian yang kosong, yang arsir ini ya. Jadi ada satu kotak besar seperti buku gambar A3, kemudian dibagi jadi 9 kotak. Masing-masing dikasih nomor. Nah, bagian yang diarsir itu sebenarnya kosong. Jadi para calon pemilik bisnis bisa menempelkan tulisan atau nulis di situ, atau kalau zaman sekarang biasanya anak-anak itu pakai sticky note gitu ya, jadi kayak kertas bisa nempel gitu, kayak lakban isolasi. Nah, itu kalau misalnya nanti dalam keberjalanannya ternyata tidak sesuai, bisa diambil, diganti sama tulisan yang lain. Nah, karena Osterwalder dan Bicknell ini memberikan kesempatan kepada setiap calon pemilik bisnis untuk menggambar bebas di bagian yang diarsir, maka disebut dengan kanvas. Jadi para calon pemilik usaha silahkan menggambar di bagian yang diarsir. Nah, sebelum kalian menggambar di bagian yang diarsir, mari kita bersama-sama mencari tahu masing-masing kotak. Tadi kan dibagi jadi 9 kotak. 9 kotak ini isinya apa saja? Kotak yang pertama yaitu kotak nilai, atau bahasa kerennya value. Apa maksudnya? Ya, value itu adalah sesuatu yang ditambahkan ke produk atau jasa sehingga pelanggan mau beli atau mau pakai. Kenapa perlu seperti itu? Karena zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu.
Zaman dulu orang jualan baju saja banyak orang mau beli. Zaman sekarang banyaknya orang yang jualan baju dan banyaknya baju yang dijual bisa jadi lebih banyak daripada kebutuhan baju gitu ya. Saya dulu mau beli baju, mau nggak mau karena modalnya adanya cuma itu ya saya beli itu. Tapi zaman sekarang, oh teman saya yang itu jualan baju, oh teman saya yang itu jualan baju, keponakan saya jualan baju, om saya jualan baju, saya mau beli baju di mana gitu ya. Karena banyaknya baju yang ditawarkan lebih banyak daripada baju yang saya butuhkan. Maka dari itu masing-masing penjual baju itu kalau tidak punya nilai yang berbeda akan tergilas oleh pasar. Nggak ada bedanya antara satu baju dan baju yang lain. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah tawar-tawaran harga paling murah. Oh tempat saya lebih murah, oh tempat saya kasih diskon lebih murah lagi. Gitu terus sampai harganya nanti mepet sama harga pulaan. Kalau udah mepet sama harga pulaan gimana? Mau diturunin lagi? Nggak bisa ya. Nanti rugi. Nah maka dari itu daripada bermain di harga rendah-rendahan, lebih bagus untuk memberikan nilai kepada barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini adalah bedanya berbisnis dan jualan. Jika jualan, kita hanya kulakan jual, itu namanya jualan. Tapi kalau berbisnis, kita akan menyiapkan sebuah nilai yang kita tawarkan kepada calon pelanggan. Contohnya seperti apa Mas? Kok kelihatannya bingung gitu ya? Ini adalah contoh yang gampang. Contohnya adalah bisnis les matematika bank sampah. Apa nilainya? Nilainya adalah memberikan jasa les matematika yang dibayar dengan sampah. Les matematika udah banyak, tapi diberi nilai tambahan. Ini bukan les matematika biasa, gitu ya. Ini adalah les matematika yang dibayar dengan sampah, sehingga siswa dari keluarga kurang mampu juga bisa punya akses ke bimbingan belajar. Mereka biasanya yang les adalah orang-orang yang punya uang gitu ya, memiliki pemasukan yang lebih, bisa menyisihkan sebagian dari pemasukannya untuk anaknya bisa les. Nah saat ini orang yang tidak punya uang pun juga bisa ikut les kalau mereka mau usaha mengumpulkan sampah dan membayarkan ke tempat les tersebut. Nah jadi nilai yang ditambahkan oleh jasa les matematika ini adalah memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau ikut les matematika dibayar dengan sampah. Ini adalah jadi pembedanya. Apakah nilai harus baru? Tidak harus. Banyak yang sudah menggunakan sistem nilai serupa gitu ya. Ada dokter yang sangat terkenal itu sudah dapat penghargaan juga di Inggris bahwa dia memberikan asuransi kesehatan dengan cara yang sama. Nah, para calon pebisnis juga bisa menggunakan hal-hal yang seperti itu tapi diterapkan ke bisnisnya. Contohnya adalah Gojek. Di luar negeri udah banyak ya jasa angkutan umum yang pakai HP. Itu sudah ada banyak di negara manapun, di Amerika, di Perancis sudah ada. Tetapi di Indonesia belum ada. Maka dari itu saat awal-awal mulai adanya Gojek, dia adalah pemberi nilai pertama. Yang lainnya jasa transportasi itu kita datang ke sana atau kita telepon, nah ini pakai sistem online. Itu adalah nilai yang baru juga. Nah, saat muncul kompetitor-kompetitor yang lain, pesaing-pesaing yang lain, ada Grab, ada Maxim, nah ini akan jadi masalah. Jika bisnis tidak punya nilai yang berbeda dengan yang lain, maka apa yang mereka lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, mereka akan bermain di harga. Kasih harga murah, kasih diskon, kasih promo, kasih cashback, dan lain sebagainya. Nah ini nanti lama-lama bisa merusak harga pasar. Nah kita turun, harga pasarnya lama-lama jadi ikut turun dan terus tidak bisa naik lagi. Nah itu berbahaya. Maka dari itu saran saya bagi calon pemula bisnis, jika kalian mau memulai bisnis, mulailah dengan sebuah nilai. Sesuatu yang kalian tambahkan ke produk atau ke jasa kalian sehingga pelanggan itu mau menggunakan kalian. Sebuah pembeda dari bisnis yang lain sehingga bisnis kalian bisa dinikmati, bisa dikonsumsi oleh pelanggan tanpa harus rebut-rebutan harga, tanpa harus murah-murahan, tanpa harus bakar-bakar uang. Nah, itu adalah yang utama.
contoh yang lain Mas, untuk nilai ini dalam bisnis apa? Kalau di Indomarket itu kami menyediakan jasa untuk para pedagang bisa saling bertukar, gitu ya. Pedagang selama pandemi tidak banyak orang yang datang ke pasar, sehingga banyak produknya yang tidak laku terjual. Daripada busuk, ya kami menyediakan platform, kami menyediakan tempat untuk para pedagang bisa saling bertukar barang satu sama lain, sehingga barang mereka tidak busuk. Kemudian, bagaimana kami mendapat keuntungan? Nah, ini nanti akan dijelaskan selanjutnya ya, karena kita hanya fokus ke nilai saja kali ini. Oke, lanjut. Itu kotak yang pertama, yaitu kotak nilai. Apa kotak yang kedua? Nah, kotak yang kedua adalah pembagian pelanggan. Pelanggan itu harus dibagi-bagi. Kenapa demikian? Bukannya kita membeda-bedakan pelanggan, tapi ternyata pelayanan kita kepada satu golongan pelanggan tertentu itu bisa jadi beda dengan pelayanan kita ke golongan pelanggan yang lain. Contohnya adalah les matematika tadi ya. Jika kita les matematika, tentu saja pelanggan kita adalah siswa, tapi tidak lepas dari orang tuanya atau walinya. Nah, kepada siswa dan kepada orang tua pasti perlakuannya beda. Kepada siswa kita memberikan mengajar matematika, dan kepada orang tua yang kita menimbang sampah yang mereka kirimkan. Tentu saja ini adalah perlakuan yang berbeda. Contohnya, Shopee atau platform belanja yang lain. Orang-orang mungkin berpikir bahwa pelanggan Shopee, Tokopedia itu adalah orang-orang yang berbelanja di tempat itu. Ternyata tidak demikian. Para penjual pun, orang-orang yang berjualan di Shopee, di Tokopedia itu juga adalah pelanggannya. Bagi orang yang mau berjualan, Shopee akan memberikan layanan untuk silakan jualan di sini. Nanti sebagian keuntungan kalian kami ambil setiap transaksi berkurang berapa ratus rupiah gitu ya. Dan untuk orang yang mau beli di platform Shopee bisa ditunjukkan, oh ini yang jualan si ini gitu ya. Jadi ada pembagian pelanggan. Pelanggan saya siapa saja dan bagaimana saya melayani mereka. Itu harus dengan jelas gitu. Jangan kita nulis, oh ya udah pelanggan saya siapa aja yang beli, mau itu yang beli ini, mau itu yang dibeli itu, terserah, yang penting dagangan saya habis. Jika seperti itu, maka masih menggunakan sistem jualan, bukan sistem bisnis. Karena sistem bisnis, kita tahu, kita membagi pelanggan kita tahu dalam bisnis itu bagaimana kita memperlakukan pelanggan dengan berbeda, bukan dengan tujuan untuk membeda-bedakan, tapi untuk memaksimumkan hasil kerja bisnisnya. Oke. Kotak yang ketiga, langsung dengan kotak yang keempat adalah bagaimana pelanggan menghubungi kita dan bagaimana kita tetap berrelasi dengan pelanggan. Itu juga penting. Bedanya orang bisnis dan orang jualan. Ya, kalau orang jualan, saya jualan di pinggir jalan, ada orang mau beli, terus kemudian pergi. Saya mungkin nggak akan ketemu sama orang itu lagi, dan orang itu juga nggak bisa menghubungi saya. Sewaktu-waktu saya pergi, sewaktu-waktu saya pindah lapak, saya nggak tahu ya, padahal orang itu ingin beli lagi. Pastikan yang pertama adalah si pelanggan bisa menghubungi saya, si pelanggan bisa menghubungi kalian, calon pemilik bisnis. Bisa lewat WA, sekarang mungkin sudah ada beberapa lapak yang dikasih tulisan nomor WA, gitu ya. Terima pesanan WA dan sebagainya. Itu adalah satu langkah yang bagus. Tapi bisa lebih dari itu, zaman sekarang kalian bisa pakai akun IG, Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan ada WhatsApp khusus untuk bisnis yang bisa kalian pakai, sehingga para pelanggan bisa menghubungi kalian. Yang selanjutnya adalah yang tidak dimiliki orang-orang jualan adalah relasi, komunikasi antara pelanggan dan juga pemilik usaha. Jika tokonya udah besar gitu ya, mungkin beberapa punya pelanggan tetap, dia akan berkomunikasi, dia akan menjaga relasi gimana caranya supaya si pelanggan ini datang terus. Itu adalah bisnis. Tapi jika misalnya hanya jualan di pinggir jalan tapi tidak berbisnis, itu tidak peduli gitu ya. Mau beli, kadang-kadang malah dicurangi gitu ya, timbangannya dimainkan, atau harga barangnya jelek tapi bilangnya bagus. Itu bukan jaga relasi, malah justru besok nggak balik lagi gitu ya. Jadi harus ada relasi komunikasi antara pemilik bisnis dan juga pelanggan. Contohnya untuk bisnis matematika tadi ya,
setiap orang tuanya menimang sampah, tanya kabarnya di mana, terus habis itu dikasih laporan bagaimana perkembangan belajar anaknya, dan lain sebagainya. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya seminggu sekali ada kumpul untuk ngobrol bareng, untuk membahas masalah pertumbuhan anak dan lain sebagainya, itu lebih bagus. Oke, nah ini yang tadi sempat saya skip, itu adalah jalur pemasukan. Berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang itu orang butuh uang. Jadi saat orang mengeluarkan uang, mereka merasa, aduh sayang gitu ya, nggak mau uang saya cuma sedikit kok saya keluarkan. Nah, maka dari itu lebih bagus jika bisnis itu dilakukan dengan tidak menerima pemasukan secara langsung. Loh, gimana saya mau bisnis supaya dapat uang kok malah nggak dapat pemasukan secara langsung? Nah, coba perhatikan dulu teman-teman. Ada beberapa bisnis yang sangat terkenal, tapi mereka tidak dapat pemasukan secara langsung. Contohnya Facebook. Apakah kita mengeluarkan uang untuk buat akun di Facebook? YouTube. Apakah kita mengeluarkan uang buat lihat video di YouTube? Tidak. Nah, karena kita tidak mengeluarkan uang untuk lihat video di YouTube, untuk buat akun di Facebook, maka banyak orang yang pakai. Apakah dengan menggratiskan layanan mereka jadi rugi? Enggak juga, nyatanya dua perusahaan yang saya sebutkan tadi adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Terus gimana? Nah, mereka punya trik, mereka punya cara-cara tersendiri untuk menarik pemasukan di luar dari pelanggan umum, yaitu lewat iklan. Jadi YouTube itu, Facebook, dan lain sebagainya yang serupa, pelanggannya dibagi jadi dua, pengguna akun yang langsung, dan juga yang kedua adalah orang-orang yang mau mengiklan. Nah, kalau terkesan sangat rumit, tapi sesungguhnya jika dipraktekkan ke kehidupan nyata tidak serumit itu. Contohnya untuk tes matematika tadi, ya siswa-siswa bisa tes tanpa harus membayar uang. Orang tuanya bisa membayar dengan isi rongsokan, botol air mineral, kemudian nanti dijual ke pengepul. Pengepul otomatis udah butuh isi rongsokan dan botol mineral. Nah, jadi sistem les ini tidak dapat pemasukan lewat anak-anak, tapi dia mendapatkan pemasukan lewat menjual isi rongsokan dan botol air mineral ke pengepul. Di bagian ini berjualan, tapi di bagian les tadi berbisnis. Dan jika di dalam sebuah ekosistem atau sebuah lingkaran yang besar, itu totalnya adalah berbisnis. Selain besi rongsokan, botol air mineral apa? Di daerah saya ada minyak goreng sisa. Minyak goreng sisa itu jika dikumpulkan, nanti dikasihkan ke fasilitas pengolahan minyak. Saya kurang tahu bagaimana mereka memurnikan minyak goreng sisa jadi murni lagi, tapi yang jelas itu bisa dijual ke mereka. Ada juga kardus bekas, kertas bekas, sampah organik ini juga kalau diolah jadi pupuk bisa dijual, dan lain-lain. Nah, ternyata jika ada opsi yang lain, jika orang tuanya mau membayar langsung, ya monggo silahkan. Tapi jika mereka mau membayar dengan sampah, kan diterima oleh sistem bisnis ini. Juga seperti yang tadi, Indobarter. Saat para pedagang mau saling bertukar barang, kami tidak memungut biaya apapun. Pedagang wortel mau tukeran sama telur, daripada wortelnya busuk, telurnya busuk gitu ya, bisa saling ditukarkan. Nah, terus habis itu Indobarter dapat keuntungan dari mana? Ya, Indobarter dapat keuntungan dengan cara mempromosikan barang-barang yang sudah kami input datanya. Oh, ternyata ada yang jualan wortel. Oh, ternyata ada yang jualan telur. Kami data itu, kemudian kami berjualan secara online. Sehingga pelanggan-pelanggan di rumah yang tidak perlu keluar ke pasar, ya, untuk berkontak dengan pasar, berkontak dengan orang, apalagi selama pandemi itu, mereka bisa belanja dari rumah. Dan sebagian keuntungannya itu, otomatis keuntungan tetap akan masuk ke pedagang, dan kami mengambil sebagian dari keuntungan tersebut. Nah, seperti itu. Apakah pelanggan dikenakan biaya untuk beli barang ke pedagang di pasar lewat Indobarter? Enggak. Jadi bisnis-bisnis zaman sekarang adalah bisnis yang membuat pelanggan yang umum tidak merasa mengeluarkan uang.
Coba ini diperhatikan dan coba dipikirkan, karena saat ini bisnis-bisnis itu kebanyakan seperti itu. Detik.com dan platform-platform berita lainnya, kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk dapat berita. Bahkan televisi sebetulnya, yang stasiun televisi, bukan pabrik TV-nya yang jualan TV, tapi stasiun televisinya. Karena kita bisa lihat produk mereka, yaitu program-program TV. Yang lagi terkenal sekarang apa? Ikatan Cinta, MasterChef gitu ya. Kita bisa lihat sampai 3 jam, sampai 2 jam, gratis, asalkan ada listrik. Tapi apa yang kita berikan kepada mereka, para penonton TV, ya kita lihat iklannya, ya, kita lihat barang-barang yang ditawarkan lewat iklan tersebut. Nah, itu adalah contoh berbisnis zaman sekarang. Oke, lanjut ke kotak selanjutnya. Kotak selanjutnya adalah mitra, yaitu kepada siapa kita bekerja sama. Tentu saja melaksanakan bisnis tidak bisa sendirian ya. Lewat jalur-jalur pemasukan tadi kita bisa metani atau merumuskan mitra kita siapa saja. Karena saya mau menjual besi rongsokan dan botol air mineral, tentu saja saya perlu bermitra kepada pengepul. Karena saya mau memberikan minyak kepada fasilitas pengolah minyak, maka saya perlu bermitra kepada fasilitas pengolah minyak, dan begitu seterusnya. Atau dibalik, karena saya kenal dengan orang yang bisa mengolah kertas bekas, saya tentukan dia dulu sebagai mitra, kemudian baru, saya nanti mau jualan kertas bekas ke dia, itu juga boleh. Mitra yang lain, kalian juga bisa memilih orang-orang yang bisa membantu untuk melaksanakan pekerjaan. Kalau di les matematika ini ya mungkin Karang Taruna, kemudian mahasiswa FKIP atau keguruan di sekitar situ, guru, Pak Guru, yang mau bantu sama-sama, siswa-siswanya juga kesulitan, nah itu bisa diajak bersama-sama. Pak RT mungkin di rumahnya ada selasar yang bisa dipakai, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mitra ada sumber daya dan aktivitas. Sumber daya itu segala sesuatu yang dimiliki untuk bisa dipakai. Contohnya untuk les matematika ya pasti butuh papan tulis, butuh spidol gitu ya. Kalau di kertas terus ya boros. Papan tulis, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Karena mau dibayar dengan sampah, jadi butuh timbangan. Butuh tempat juga untuk bisa menampung sampah-sampahnya. Timbangan dan gudang. Dan karena perlu dijual, berarti pelaksana bisnis les matematika bank sampah ini butuh kendaraan atau apapun yang bisa dipakai buat bawa barang-barangnya itu dijual ke pengepul, dijual ke fasilitas pengolah minyak gitu ya. Contohnya seperti itu. Apa saja yang diperlukan, perlu dimiliki supaya bisnisnya bisa berjalan. Dan yang terakhir, aktivitas apa saja yang dikerjakan. Oke. Karena saya mau merancang nilai bisnis saya seperti ini, mitra saya itu, sumber daya ini, berarti yang saya kerjakan adalah mengajar, promosi, buat rencana belajar. Kalau ngajar kan tanpa rencana belajar nggak mungkin. Kalau Pak Guru itu harus punya rencana belajar gitu ya. Bab 1 ini, bab 2 ini harus tahu. Timbang nilai sampah, dia harus tahu harganya sampah berapa supaya nggak rugi. Terus kemudian menjual sampah dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas yang dikerjakan. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini kita bisa menyusun harga yang patut untuk les per bulan itu berapa, atau mungkin per hari boleh, siap ikut les bayar, sistemnya terserah. Contohnya adalah kita tahu kita butuh papan sama spidol, berarti setiap bulan ada beli tinta spidol, itu tintanya per bulan harus berapa begitu. Kemudian bensinnya untuk ngirim olahan sampah berapa, cicilannya per bulan, mungkin beli motornya tadi belum lunas masih nyicil, keranjangnya juga nyicil, spidolnya nyicil, dan lain sebagainya. Nah itu perlu dihitung kira-kira per bulan berapa. Dan yang jangan lupa adalah tenaga ngerancang pembelajaran, tenaga mengajar, tenaga mengolah sampah, itu juga perlu dihargai. Kemudian dari itu semua, setiap bulan di total kira-kira satu anak itu kalau les di tempat saya harus membayarkan uang atau sampah senilai sekian rupiah.
Kenapa harus seperti ini mas, kenapa kok ribet banget, saya nggak perlu lihat, oh teman situ lesnya per bulan 500.000, oh, berarti saya juga les 500.000. Tidak bisa seperti itu, karena nilainya berbeda. Nilai les di bisnis saya dan nilai les di bisnisnya dia berbeda, maka dari itu tidak bisa disamakan. Nah, misalnya saya mau ambil dia sebagai referensi, boleh gitu ya. Oh ternyata di Solo atau di Jakarta atau di tempat kota manapun itu nilai lesnya kira-kira sekian, berarti saya juga harus buat nilai les kurang lebih sekian. Apakah harus lebih murah? Tidak harus. Apakah harus sama? Tidak harus. Bisa jadi lebih mahal tapi kualitasnya lebih bagus, atau sama tapi bisa dibayar dengan cara yang lain. Nah, itu adalah tergantung dari bagaimana si calon pemilik bisnis kreatif untuk membuat nilai. Jika nilai kalian baik, value kalian baik, maka otomatis orang-orang akan datang. Tapi jika tidak ada value yang kalian tawarkan, maka kalian akan bersaing mati-matian dengan kompetitor bisnis yang lain. Tidak ada bedanya saya jualan baju dengan teman-teman saya jualan baju, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang saya taruh di dalam baju itu. Nah, apa yang bisa ditaruh dalam sebuah baju contohnya, atau kerajinan apapun? Teman-teman harus menyadari bahwa ternyata kerajinan tangan Indonesia itu sangat digemari oleh para konsumen di luar negeri. Teman-teman bisa cari channel atau cari akses jualan ke sana. Kami ada. Jika teman-teman merasa punya karya-karya bisnis yang luar biasa, karya Indonesia gitu yang asli, dibuat pakai tangan, nggak pakai mesin sama sekali, nah itu bisa ditawarkan. Contohnya seperti itu. Coba cari-cari nilai bisnis, value bisnis yang baik. Jangan terlalu bermain di harga, diskon, cashback, dan lain sebagainya. Itu hanya akan merusak harga pasar jika terus-terusan dilakukan. Bakar-bakar uang. Coba cari value bisnis yang lain. Contohnya, yang sederhana, selain les bisnis dibayar sampah apa? Di depan rumah, di tempat kami, di depan pos Indobater itu ada orang jualan bubur. Harganya ya kurang lebih sama dengan yang lain. Kualitasnya enak. Tapi mereka punya nilai, yaitu beli satu bisa bayar dua. Loh, kok kebalik? Biasanya beli dua bayar satu, itu kalau diskon. Tapi kalau value, nilai, beli satu bayar dua, harganya 8.000, kita bisa bayar 16.000. Apakah rugi? Oh ternyata nilai mereka adalah berbagi. Jadi kalau misalnya kita beli satu bubur, kita bayar 16.000 padahal harganya 8.000. Nah, 8.000 yang satunya akan dibagikan oleh orang penjual bubur ke yang lain, ke pengguna yang lain ya. Dan lebih tepatnya adalah mereka yang membutuhkan, orang-orang di sekitar pasar, mereka yang jualan dan belum dapat untung, nggak bisa makan, orang-orang yang dari pagi belum dapat pelanggan. Nah, para penjual bubur depan tempat kami di pos Indobater itu memberikan nilai tersebut dalam bisnis mereka. Sudah ada gambaran sekarang? Mari kita review. Pertama dan yang paling utama adalah nilai. Jangan cuma aku mau jualan produk yang beli banyak, nanti duitku banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nggak seperti itu. Itu bukan berbisnis ya. Tapi apa yang mau saya tawarkan? Bisnis saya ini bisa membantu masyarakat bagaimana? Bisnis saya ini bisa menyelesaikan problem apa bagi masyarakat. Nah, itu adalah sebuah bisnis yang baik. Kemudian pelanggan saya siapa saja, untuk membagikan perlakuan dengan tepat, bagaimana pelanggan bisa menghubungi saya, dan bagaimana saya menjalin hubungan dengan pelanggan. Dari situ saya bisa memasukkan bagaimana saya memperoleh pemasukan. Usahakan untuk tidak menerima uang secara langsung. Transaksi langsung itu sangat dihindari oleh konsumen saat ini. Kemudian dari sisi apa yang saya punya, itu adalah siapa yang bekerja sama dengan saya, dan sumber daya apa yang saya miliki. Dari situ kita bisa merumuskan saya ngapain aja di bisnis ini, mulai dari belakang, mulai dari olah bahan, mulai dari memasarkan produk, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menentukan harga. Karena saya keluar uang di
cicilan motor karena saya keluar uang di sekian, maka dari itu harga produk saya, harga jasa saya adalah sekian. Itu dulu yang dapat kami sampaikan. Misalnya nanti ada bagian-bagian yang sudah dituliskan sini ternyata nggak sesuai dengan kenyataan. Oh, motor, ternyata motornya kok terlalu kecil sama keranjangnya, nggak bisa, ini harus sewa truk pick up, yaitu bisa kalian hapus motornya. Kalau misalnya kalian tak pakai sticky note, bisa diambil gitu ya, di bagian nomor 6, nomor 7, diambil track motornya dari nomor 7, ditempel lagi yang tulisannya sewa pick up. Jadi ditambah di mitra harus kenal sama orang yang punya pick up, seperti itu. Kalau misalnya nanti di jalan ada yang salah, cabut lagi, ditambah lagi. Maka dari itu jangan seperti orang pertama yang bingung, tidak tahu harus ngapain dan tidak melakukan apa-apa, atau orang yang kedua yang penting jalan nggak ada rencana gitu ya. Nah, ini adalah orang yang ketiga, punya rencana awal, dijalankan. Kalau ternyata ada yang keliru, ganti. Ada yang keliru lagi gimana mas? Ya diganti lagi, diganti terus sampai nanti akhirnya sesuai dengan yang paling bagus untuk bisnis kita. Nah, kalau misalnya nanti setelah itu ada sesuatu yang berubah lagi, ya nggak apa-apa, berubah terus, karena bisnis memang terus berubah. Ya. Kalau misalnya kaku gitu terus, nggak mau ganti, itu nanti akan rugi. Contohnya seperti Nokia yang dibeli sama Microsoft. Karena mereka tidak mau mengganti sistem yang ada, gitu ya, nggak mau ikut perubahan zaman. Maka dari itu, ini adalah sebuah bisnis yang bagus, sistem penyajian model bisnis yang bagus, karena jika ada sesuatu yang salah, bisa dirubah. Terima kasih pada semua calon pemilik bisnis. Mari kita mempersiapkan bisnis kita, jangan malu-malu untuk memulai juga. Selamat melukis di kanvas bisnis. Terima kasih, selamat melukis.